Kamu hobi masak? Suka makan? Mau kulineran setiap hari, tapi tetap auto cuan? Kamu bisa mencoba peluang usaha kuliner lokal Nusantara. Yuk kita bahas. Indonesia memiliki keberagaman dalam hal pangan atau kuliner. Hampir di setiap daerah memiliki makanan dan juga minuman khas. Sebagai pelaku usaha, kamu tentu bisa menangkap peluang dari kekayaan kuliner Nusantara ini. Sebagai contoh, salah satu kuliner Nusantara yang sudah sangat umum kita jumpai di berbagai daerah adalah masakan Padang. Bisa dikatakan hampir di seluruh daerah di Indonesia memiliki atau terdapat warung makanan Padang. Kadang kita mendapati walau namanya warung masakan Padang, namun tidak jarang pemiliknya atau pengelolanya bukan asli orang Padang, namun dikelola oleh orang asli daerah tersebut. Misalnya di Pulau Jawa, banyak rumah masakan Padang yang dikelola oleh orang Jawa. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan menangkap sebuah peluang yang dilakukan oleh orang daerah untuk membuat rumah masakan Padang yang telah kesohor. Bisa jadi, kamu adalah pelaku usaha kuliner daerah yang akan menuai sukses selanjutnya. Nah, untuk itu, mari kita bahas cara sukses usaha kuliner daerah berikut ini. Pertama, kamu harus memahami proses produksi. Hal pertama yang harus kamu siapkan adalah dengan memperluas wawasan proses produksi dari usaha kuliner yang akan kamu pilih dan jalankan. Dengan kata lain, kamu harus memahami proses produksi dari A sampai Z. Karena dengan memahami proses produksi, dalam hal ini meliputi bahan baku, cara pengolahan, cara menghidangkan, cara mengemas, dan cara menarik konsumen adalah kunci dan bekal dasar ketika kamu akan memulai usaha kuliner Nusantara. Ketika kamu telah menguasai dan memahami keseluruhan proses produksi, maka akan memahami posisi pesaing. Ketika kamu mampu memahami pesaing, mengerti kekurangan dan kelebihan produk pesaing dibandingkan produk kamu, maka selanjutnya dapat melakukan berbagai inovasi untuk menarik konsumen pesaing kamu. 2. Melakukan inovasi produk. Ketika kamu akan memulai usaha di bidang kuliner, maka sebaiknya melakukan inovasi dari kuliner yang telah kamu pilih. Inovasi adalah kunci sukses dari usaha kuliner daerah. Kuliner Nusantara adalah kuliner yang keberadaannya diwariskan kepada seluruh masyarakat dari asal daerah kuliner tersebut, sehingga resep rahasia dari kuliner tersebut sebenarnya telah beredar luas. Oleh karenanya, siapa saja dapat membuat hidangan atau kuliner tersebut. Karena resepnya sudah menjadi rahasia umum, maka kamu perlu untuk melakukan inovasi. Hal ini dimaksudkan agar kamu memiliki resep rahasia tersendiri dari kuliner Nusantara yang mewakili versi atau ciri khas kuliner Nusantara milik kamu. Dengan melakukan inovasi produk, maka konsumen akan menilai bahwa usaha atau produk kuliner kamu berbeda dari usaha atau produk kuliner sejenis yang berada di daerah kamu. Dengan demikian, maka mereka akan secara otomatis mempromosikan produk kamu karena keunikan atau cita rasa yang berbeda. Ketiga, pahami target produk kamu. Di dalam dunia usaha, menguasai target pasar adalah hal utama. Sebab produk kuliner yang akan kamu jual memiliki tujuan akhir adalah dibeli atau diterima oleh pasar. Jika produk diterima, maka kamu akan sukses. Jika produk ditolak,
maka kamu akan gulung tikar. Oleh sebab itu, ketika kamu telah menentukan kuliner daerah apa yang akan kamu pilih sebagai usaha kamu, selanjutnya kamu harus menentukan dan benar-benar memahami dengan jelas siapa yang akan menjadi target pasar dan target promosi dari produk kuliner kamu. Dengan melakukan hal tersebut, maka kamu dapat dengan jelas mengetahui dan menguasai strategi dalam melakukan, memproduksi, dan memasarkan produk kamu. Sebagai contoh, ketika usaha kuliner daerah yang kamu pilih adalah kuliner masakan Padang, dan kamu menetapkan atau menargetkan para calon pembeli adalah mahasiswa, maka target pasar produk kamu adalah mahasiswa, yang mana berarti harus mencari tempat yang dekat dengan kampus atau kos mahasiswa, dan juga harus menghitung harga yang sesuai dengan kantong mahasiswa. Keempat, optimalkan kerjasama pemasok dan distributor. Sejak awal harus memiliki rekanan yang dapat diajak kerjasama dan memiliki bentuk kerjasama yang jelas dengan pihak-pihak lain. Hal ini menjadi sangat penting karena akan menjadi penentu dari kualitas produk kuliner kamu. Jangan sampai kualitas dipertaruhkan karena kamu salah memilih pemasok dan distributor bahan baku usaha kamu. Sebagai contoh, ketika kamu bekerja sama dalam menentukan kebutuhan bahan baku produk, maka harus sejak awal menetapkan standar bahan baku yang akan kamu gunakan. Dengan demikian, maka pemasok harus memahami dan harus mengirim bahan baku yang sesuai dengan spesifikasi kamu. Jika ternyata tidak sesuai, maka kamu tidak harus mengambil bahan baku yang pemasok kirimkan. Ketika produk kuliner kamu telah siap dipasarkan, maka yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah mencari distributor yang dapat dipercaya dan memiliki kompetensi untuk membantu dalam mengembangkan usaha kuliner kamu. Distributor produk sangat penting karena memiliki fungsi sebagai pemasaran dan bersinggungan dengan konsumen dari produk kamu. Maka jangan sampai kamu mendapatkan pemasok dan distributor yang tidak baik atau curang, atau tidak sesuai dengan tujuan dari usaha kamu. Karena hal tersebut sudah pasti akan menurunkan kualitas produk dan juga berdampak pada tingkat kepercayaan konsumen atas produk kamu. 5. Lakukan promosi. Promosi menjadi senjata ampuh dalam upaya mengembangkan usaha kuliner. Oleh karena itu, kamu perlu memperkuat sistem promosi secara meluas. Hal ini dimaksudkan agar dapat menarik konsumen yang menjadi target pasar kamu. Seperti saat ini, yaitu era digital, kamu bisa memulai promosi produk dengan membuat akun media sosial, yang mana akun tersebut bisa menjadi wadah atau media dalam menjelaskan dan memasarkan usaha, tentu dengan cara yang unik dan juga menarik. Media sosial menjadi wajah dari usaha kamu. Oleh sebab itu, kamu harus benar-benar dapat menjelaskan kepada masyarakat luas di dunia maya tentang apa usaha kamu. Jangan lupa untuk terus menyapa konsumen dengan baik. Kamu juga bisa memanfaatkan Sedesa ID untuk promosi produk kamu, baik melalui website ataupun YouTube Sedesa ID. Selain itu, kamu juga wajib banget memanfaatkan daftar lokal ID untuk mempromosikan produk kamu secara gratis agar produk kamu lebih mudah ditemukan.
Demikian pembahasan kali ini. Sebagai kesimpulan, pada dasarnya usaha kuliner daerah sangat menjanjikan dan memiliki peluang yang sangat besar untuk kita jadikan usaha di daerah. Terlebih jika kita memiliki kemampuan di bidang kuliner yang tentu saja dapat memanfaatkan kuliner yang ada untuk dilakukan modifikasi atau melakukan inovasi sehingga memunculkan resep baru, yaitu cita rasa daerah yang kekinian. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai peluang usaha kuliner daerah. Mari kita diskusikan di kolom komentar.